sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak ibu hari ini sehat-sehat semua. Ibu doain semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mama dan papanya selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak hari ini ada acara apa di sekolah kita? Ada acara apa? Iya, multimedia. Oh iya benar. Hari ini kita mengadakan kegiatan di sekolah kita, yaitu kita buat drama. Siapa tahu judul drama kita hari ini apa ya? Apa ya? Pak Tani. Ya, Pak Tani yang sombong. Pinter anak-anak ibu. Judulnya Pak Petani yang sombong. Nah, di dalam acara kita nanti ada yang berperan harimau, kelinci, serigala, ada bunga, semuanya ada jenis binatang dan tanaman. Nah, sebelum kita mulai berperan, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Ayo semuanya, tangan ke atas, tangan ke samping, mulutnya ke bawah, tangan ke depan, tangan ditampung, siap berdoa. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita lanjutkan acaranya ya. Udah siap belum? Ya. Dengar baik-baik. Nanti siapa yang ibu sebut namanya maju ke depan, ya. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang pak petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel dan tanaman lainnya tumbuh dengan sangat subur, pak petani setiap hari menyirami tanamannya dengan senang hati dan merawat tanamannya dengan baik. Mulai dari pagi dan petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Tani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik,
Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman pak petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri pak petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman watermus amat segar. Bolehkah aku meminta sedikit untuk aku dan teman-teman yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Tani memberikan wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang, aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanamanku." Kelinci menjawab lagi, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan Pak Tani. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami lihat dari kejauhan tanaman wortelmu sangat subur dan segar." Pak Petani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu?" "Oh tidak, aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu sangat pikir Pak Tani? Semua tanamanmu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, tidak mungkin tanaman wortelmu sebagus ini dan tumbuh sangat subur." Pak Petani kembali menjawab, "Siapa bilang semua tanaman ini aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanamanku tumbuh baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani kata, "Jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak teman-teman?" "Iya, benar. Betul itu Pak Tani," sahut tanaman yang lainnya. Tak selang berapa lama, hewan-hewan yang lain pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Tani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor ayam, berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku," tanya ayam dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki yang karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wah Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untukmu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, kenapa kita nggak bisa berbagi kepada teman-teman, kepada makhluk yang membutuhkan?" Benar itu Pak Petani. Tidak ada salahnya kita
harimau. Hai harimau, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajari aku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku manusia yang berakal. Bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu, Pak Petani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiramu kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Tani, sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak Petani mulai tersejukkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak. Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Tani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam dan rusak, sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikapnya, semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa diulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa berulang kembali. Akhirnya Pak Tani pun pulang meninggalkan kebunnya yang telah tenggelam dan tanamannya yang rusak. Nah, anak-anak ibu, tadi dramanya sudah kita dengarkan ya. Anak ibu tahu nggak inti dari cerita kita tadi apa? Kita tidak boleh apa ya? Iya, kita tidak boleh sombong, pelit, dan kikir. Kenapa? Karena semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, yang pertama kita tidak boleh kikir. Yang kedua, apa ya? Kita tidak boleh sombong. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina yang lain, walaupun itu adalah binatang. Kita harus baik kepada makhluk Allah. Sudah dulu ya ceritanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, tadi di pagi yang cerah ini semangat kita mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah ada si raja hutan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa si Raja Hutan. Saya memiliki kaki empat dan memiliki ekor. Bunyi suara saya. Tak selang berapa lama, melintaslah binatang yang lain. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan semuanya hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami para gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya, dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Belalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan jika mendengar aungan aku, mereka pasti langsung berlari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan. Kalau pagi telah tiba, suaraku berbunyi seperti kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Ini